Baik, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 3 minggu kita tidak ibadah sore. Kita hanya ibadah 1 kali karena kondisi kota kita mengalami peningkatan mereka yang terpapar COVID. Bahkan ada juga beberapa jemaat yang terpapar, tapi puji Tuhan hari-hari ini dalam kondisi pemulihan, dan kalau bisa minggu depan mereka sudah kembali beribadah bersama-sama dengan kita. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pemerintah yang mengatasi kondisi ini sehingga kota Kendari semakin berkurang dan kita diizinkan untuk beribadah hari ini walaupun diberikan kesempatan 25% dari jumlah jemaat. Berpikir kalau dikali-kali maka kurang lebih 80 orang. Baik, puji Tuhan, kayaknya kita tidak sampai, tadi pagi pun juga tidak sampai 80. Yang lain masih ibadah di rumah. Kita sama-sama berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita, supaya waktu ini, kondisi ini berubah dan kita kembali bebas beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, dapati pembacaan firman Tuhan. Ada satu ayat favorit, satu ayat yang luar biasa dalam Alkitab, Filipi pasal 4 ayat 13. Dan dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama ayat-ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya coba membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara mulai dari ayat 10. Alkitab berkata seperti begini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaan bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih jauh saya beri judul khotbah atau tema, Anda dan saya orang yang kuat. Atau kita adalah pribadi yang kuat. Kita punya kekuatan yang lebih. Dan ketika kita punya kekuatan yang lebih, maka kita pasti mampu mengatasi sebuah masalah. Apapun juga masalah itu, pasti kita mampu mengatasinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca adalah tulisan Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi. Ketika itu, Rasul Paulus dalam kondisi kekurangan, menghadapi masalah dalam kehidupannya. Dan terpujilah nama Tuhan ketika jemaat Filipi mendengar kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus, maka mereka berembuk mengumpulkan sesuatu dan mereka kirim untuk Rasul Paulus untuk menunjang pelayanannya, untuk menunjang penginjilannya kemana-mana. Dan akhirnya Rasul Paulus ketika menerimanya, dia menyampaikan dengan bahagia sekali kepada jemaat di Filipi, mengucap terima kasih kepada mereka. Maka ayat yang 10 dia bilang, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, artinya begini, Rasul Paulus menanggapi pengorbanan jemaat yang ada di Filipi dengan satu sukacita yang luar biasa. Maka dia menulis ini kepada mereka. Dan selanjutnya ayat 11 dan 12, Rasul Paulus ternyata dalam perjalanan kehidupannya ada begitu banyak masalah yang dia hadapi. Terkadang dia mengalami kekurangan, maka dia menggambarkan
hidupnya dengan kelaparan. Namun terkadang dia juga diberkati oleh Tuhan dalam kondisi baik, sehingga dia juga berkata dalam hal kenyang. Dia punya masalah terus menerus, tapi puji Tuhan, Rasul Paulus tidak pernah kalah. Dia mengalami karam kapal, dia pernah dilempari dengan batu, dia juga pernah mengalami penyakit mata dan lain-lain sebagainya. Apabila saudara buka di Google tentang Rasul Paulus, maka akan muncul begitu banyak penderitaan-penderitaan yang dia alami. Tapi puji Tuhan, dengar baik, Rasul Paulus tidak pernah kalah. Kenapa? Karena ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya begini, ternyata Rasul Paulus menang karena ada kekuatan yang lebih dalam dirinya, yang membuat dia tidak pernah kalah dengan masalah. Masalah rumah tangga kah, masalah ekonomi kah, masalah sakit penyakit kah, itu dia tetap kuat. Dan akhirnya dia terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara buka 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Rasul Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Korintus berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya begini, selama Anda dan saya hidup di dunia ini, kita pasti mengalami masalah yang disebut sebagai pencobaan. Entah itu dalam usaha kita, entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam urusan percintaan kita, entah itu dalam urusan-urusan lain pendidikan dan masa depan kita. Selalu ada masalah terus bertubi-tubi menghampiri kita. Tapi puji Tuhan, Rasul Paulus bilang itu biasa. Kenapa itu biasa? Karena semua orang mengalaminya. Dan lebih daripada itu lagi, ketika kita mengalaminya, Tuhan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita tidak menjadi orang yang kalah, tetapi kita malah menjadi pemenang. Kenapa bisa? Roma 8 ayat 31 sampai 33, Rasul Paulus juga menegaskan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Bacaan atau ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang luar biasa. Bahwa ketika Allah berpihak kepada Rasul Paulus, maka tidak ada satupun juga yang mampu mengalahkan Rasul Paulus. Demikian juga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau Allah ada di pihak orang percaya, maka tidak ada yang mampu menghalangimu mencapai kemenangan. Dengan demikian, maka saudara dan saya, posisi kita seperti Rasul Paulus. Seharusnya kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Masalah datang kali ini, aku menjadi pemenang. Masalah datang besok, aku jadi pemenang. Masalah datang nanti, aku tetap jadi pemenang. Bahkan Alkitab mencatat lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa seringkali kita kalah? Kenapa seringkali kita depresi? Kenapa seringkali kita tertekan? Kita emosi, kita maki-maki, kita marah.
Ketika menghadapi masalah kecil saja kita mulai emosi. Kita kalah. Kadang masalah dengan suami, binatang peliharaan yang kena. Kadang masalah dengan istri, anak-anak yang kena. Kadang masalah dengan orang lain di rumah, pergi di kantor, marah-marah di kantor. Kadang masalah di kantor, kita pulang di rumah, marah-marah di rumah. Kita menjadi orang yang kalah. Kenapa? Karena kita bersungut-sungut. Kita coba dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa bisa? Hari ini saya bagikan bagi saudara, agar supaya kita tidak menjadi orang yang kalah, tetapi kita tetap menjadi orang yang menang. Yang pertama, yang membuat saudara dan saya sering mengalami kekalahan, bukan menjadi pemenang, adalah kita membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Apa itu khawatir? Kalau kamus bahasa Indonesia bilang begini, gelisah, cemas dengan sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Gelisah, cemas tentang sesuatu yang belum diketahui kepastiannya atau belum tentu terjadi. Ketika saya baca-baca seterusnya, maka ternyata dibilang begini, 90-92% kekhawatiran manusia tidak pernah terjadi. Kalau 90-98, kenapa kita mesti khawatir? Tapi kita membiarkan diri kita khawatir. Kita gelisah sepanjang malam, tidak bisa tidur. Baik tentang makan, minum, pakai kita. Tentang utang yang terus ada. Tentang masalah ekonomi, tentang masalah suami, tentang masalah anak-anak. Tentang bagaimana masa depan saya. Bagaimana rumah tangga saya? Bagaimana kalau begini terjadi? Bagaimana kalau begini terjadi? Kita gelisah. Alkitab berkata dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidup. Apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada pakaian, dari makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Ayat 27 lebih tegas lagi. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran sehasta berarti kurang lebih segini, setengah meter, 50 senti. Artinya hampir satu langkah. Artinya begini, adakah ketika kita khawatir dan membuat kita maju? Tidak. Malah membuat kita terputar-putar di tempat. Malah semakin kita mundur. Maka ketika saya belajar, apa itu khawatir menurut Tuhan? Khawatir menurut Tuhan atau menurut Alkitab adalah kita mulai meragukan Tuhan. Tuhan, saya punya masalah ini. Mungkinkah, bisakah kau tolong saya? Tuhan, keluargaku model seperti ini. Bisakah kau tolong saya? Mampukah kau tolong saya? Tuhan, saya butuh ini, saya butuh ini. Anak-anak saya begini. Bisakah kau tolong mereka? Bisakah kau tolong saya? Kita mulai meragukan Tuhan. Kita tidak seperti janda di Sarfat. Yang ketika Elia datang, dia bilang, buat dahulu untuk aku minyak dalam puli-puli dan tepung yang sedikit itu. Dia buat duluan untuk Elia.
Dan selanjutnya tepungnya, minyaknya tidak pernah habis. Perempuan Siro Venesia yang ketika itu dalam sakit pendarahan 12 tahun. Ketika dia datang pada Yesus untuk disembuhkan, apa dia bilang? Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku sehat. Sebuah keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Tapi seringkali kita tidak seperti begitu. Bisakah Tuhan tolong saya? Kita mulai gelisah, kita mulai bingung, kita mulai depresi, tertekan dengan hidup kita. Dan pada akhirnya kita tidak mengalami kemenangan, tapi malah kita mengalami kekalahan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali belajar Alkitab. Dan semakin yakin dengan Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda sedetik pun juga. Dia akan terus menyertai engkau. Karena Dia yang berjanji, maka pasti Dia juga menggenapinya. Dia berkata, kalau Bapa di dunia tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apatah lagi Bapamu yang di sorga. Dia pasti melakukan hal yang terbaik untuk Anda. Kembali ke Filipi tadi, dia bilang dia sendiri yang tidak menyayangkan anaknya. Atau dengan kata lain, dia tidak menyayangkan dirinya sendiri dan menyerahkannya bagi saudara dan saya. Dirinya saja dia serahkan buat Anda dan saya. Maka hari ini kita akan perjamuan bersama-sama. Kita akan makan dari tubuh dan darahnya. Kenapa? Karena dia sendiri berkorban buat saudara dan saya. Apatah lagi cuman makan, minum, dan pakai kita. Coba saudara perhatikan. Bunga di padang. Tuhan suruh coba perhatikan bunga. Pagi dia mekar. Siang dia mulai layu. Sore gugur. Coba perhatikan burung. Dia tidak punya lumbung. Dia tidak punya lahan untuk menabur. Tetapi tidak ada yang mati tanpa seizin Tuhan. Alkitab bilang sehelai di rambutmu pun juga tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kenapa kita mesti khawatir? Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Maka percayalah bahwa Dia akan pasti menolong Anda dan saya. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidupmu. Karena ketika kekhawatiran menguasai hidupmu, hanya membuat engkau mengalami kekalahan. Yang kedua, apa yang menyebabkan seringkali kita mengalami kekalahan? Ketakutan. Kalau yang tadi kekhawatiran, maka yang ini ketakutan. Apa itu ketakutan? Merasa gentar terhadap sesuatu yang dianggap, sekali lagi, yang dianggap mendatangkan bencana. Sekali lagi, ketakutan adalah merasa gentar terhadap sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Seperti belum tentu, karena dianggap mendatangkan bencana. Ketakutan menurut Alkitab adalah tidak percaya kepada Tuhan. Artinya begini, orang yang hidup dalam ketakutan ternyata dia ada dalam pelayanan, dia khotbah, dia beribadah, dia melayani, dia berkorban, dia melakukan segala sesuatu. Tapi ternyata ketika ketakutan menguasainya, maka ternyata dia dalam posisi tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kekhawatiran mulai baru ragu, ketakutan tidak percaya. Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah penelitian tentang rusa dan singa. Rusa mampu berlari dengan kecepatan per jam itu 90 kilo atau 90 kilo per jam.
Sementara singa itu 58 kilometer per jam. Berarti rusa punya kekuatan lebih besar daripada singa. Kecepatannya beda 32 kilometer. Rusa ketika berlari 90 kilometer per jam, sementara singa itu cuma 58, beda 32 kilometer. Tetapi coba Anda perhatikan, kalau di televisi, seringkali disampaikan, seringkali diceritakan bahwa rusa menjadi bangsanya singa. Kenapa bisa? Karena ternyata rusa dikuasai dengan ketakutan. Pak, Bu, ketika kekuatan menguasai hidup kita, maka kita punya kekuatan yang lebih sekalipun juga itu semakin drop dan pada akhirnya kita kalah. Rusa ketika dikejar oleh singa, karena rusa dalam kondisi ketakutan, maka apa yang dia lakukan? Dia seringkali seperti begini, lari tapi menoleh. Lari lagi menoleh. Atau lari sambil kepalanya ke belakang. Dan itu menyebabkan kualitas larinya semakin menurun. Dan pada akhirnya singa menerkamnya. Seringkali ketika masalah datang, mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Seringkali ancaman datang, kita tidak lihat Tuhan di mana Tuhan, tetapi kita mulai lihat pertolongan kita dari tempat yang lain. Kita mulai cari, bisa enggak seselamat, bisa enggak seselamat, sementara musuh mengancam seperti rusa tadi. Kita mulai kedukun, sakit batuk-batuk saja flu, mulai kedukun. Hilang HP padahal kecerobohan taji, kita mulai kedukun. Lihat kan Pi, di mana ini HP? Kita mulai menganggap orang lain lebih dari Tuhan. Karena kita tidak takut akan Tuhan lagi. Bahkan beberapa waktu lalu saya agak lumayan kaget. Karena seorang pendeta katanya dalam kondisi sakit, dia bukan pergi dokter, dia bukan datang kepada Tuhan, dia pergi di dukun. Dia pulang kampung, dia bukan pergi berobat ke rumah sakit atau ke dokter. Tapi dia datang, dia orang pintar yang dianggap mampu mendukuninya supaya dia sehat. Wah, pendeta saja begitu. Pendeta juga lemah. Tapi jangan tiru pendeta seperti begini. Tapi lihat Tuhanmu, hilangkan ketakutanmu, maka pasti kemenangan, pasti kesembuhan, pasti pemulihan akan terjadi dalam kehidupan. Belajar seperti Daud. Punya prinsip seperti Daud. Daud punya begitu banyak masalah. Daud punya begitu banyak tantangan hidup. Tapi apa dia berkata dalam Mazmur 23 ayat 4? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jangan bilang ada masalah. Lembah kelam itu rumit. Lembah kelam itu punya masalah yang rumit. Daud sampai karena masalah, dia buat diri seperti orang gila. Membiarkan air liurnya mengalir. Karena kondisi. Dalam kondisi itu, dia ingat akan Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Bersikaplah seperti domba yang mencari gembala di mananya gembalanya berada. Satu sifat tentang domba yang saya coba belajar adalah luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, domba sering makannya bergerombol. Dan ketika mereka sementara makan, kedengaran ada harimau, ada singa,
binatang buas atau serigala menggonggong mengaum di samping kiri kanan mereka. Apa yang mereka lakukan kalau domba-domba ini? Mereka tidak lihat di mana itu binatang yang mengancam mereka. Mereka tidak cari di mana itu singa. Mereka tidak cari itu di mana itu beruang. Tapi sementara dalam kondisi makan, mengangkat kepalanya dan mencari di mana gembalanya berada. Dia lihat, oh ada gembalanya. Ketika ada gembalanya, apa yang dia lakukan? Dia tundukkan kepala lagi dan makan. Dia tidak pusing dengan serigala yang mengaum, karena dia percayakan hidupnya kepada gembala. Pak, Bu, kondisi ini rumit. Bisa jadi tetangga kiri kanan kita mengalaminya COVID. Bisa jadi mereka dikubur secara COVID ketakutan. Rumah sakit penuh. Flu batuk merajalela dan berdarah mengancam. Lihat kondisi ini. Saya kemarin tadi malam, saya lihat di televisi, di TVRI, di bagian bawahnya itu yang tulisan jalan-jalan. Untuk 2016 sampai 2018, gempa itu rata-rata 1 tahun 6.000 sampai 8.000 kali sebelum 6.000 sampai 8.000 kali. Rata-rata 1 tahun. Ada. Setiap hari berarti ada gempa. Untuk Indonesia saja, untuk dunia maksudnya. 8.000, 6.000 sampai 8.000 per tahun. Wow. Cina, setelah corona mengancam mulai dari Cina. Beberapa waktu lalu saya coba nonton. Ternyata di Cina ada bencana hujan. Banjir bandang. Dan itu terjadinya luar biasa. Mobil-mobil mewah seperti sampah. Bahkan ada pesawat juga seperti ada pesawat-pesawat kecil. Sayapnya dibawa lari oleh banjir. Seperti sampah yang dibawa lari. Setelah banjir, ada lagi badai pasir. Setelah badai pasir, ada lagi badai angin topan yang lain mengancam. Kemana kita mau lari Bapak Ibu Saudara-saudara? Kondisi bangsa kita seharusnya menurut informasi tanggal 24 kemarin, Jokowi endgame katanya. Ditargetkan sebelum tanggal 17 Agustus Jokowi harus sudah diganti. Dengan pemerintah yang lain, dengan presiden yang lain. Kondisi politik mengancam. Kondisi sakit penyakit mengancam. Kemana kita mau lari? Dengar baik. Para ahli Alkitab mencatat. Menyelidiki Alkitab. Dan berkata. Dalam Alkitab saudara dan saya. Tertulis kata jangan takut. Sebanyak 365 kali. Hari ini genap 213 hari untuk tahun 2021. Artinya 345 kali ini yang tertulis jangan takut. Setiap hari Tuhan bilang sama Eli, jangan takut hadapi hari ini. Aku menyertai engkau. Besoknya Tuhan lagi bilang, Eli, jangan takut menghadapi hidup. Aku menyertai engkau. Setiap hari ketika kita bangun, Tuhan sementara bilang sama Anda dan saya, jangan takut. Apakah hari ini 213 hari dan besok tidak Tuhan katakan lagi? Tidak. Besok pagi Tuhan akan tetap katakan, jangan takut menghadapi hidupmu. Aku menyertai engkau. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, hilangkan kekhawatiranmu. Hilangkan ketakutanmu. Dan berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Hadapi masalah rumah tanggamu. Hadapi masalah pekerjaan. Hadapi masalah pelayananmu. Hadapi masalah masa depanmu. Bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika engkau bersama-sama dengan Tuhan, maka bukan kekalahan yang kita alami, tapi kemenangan demi kemenangan yang kita alami. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ku tidak takut sebab kau besertaku.